Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri darain. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. Amin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah saat ini saya akan berbagi ilmu tauhid atau Islamic Theology atau ilmu ketuhanan Islam sebagai marjeknya atau sumber atau kitab yang dipakai panduan adalah kitab komentar terhadap kitab yang berbentuk syair tonado manduma, namanya kitab Nurul Bolam. Nurul Bolam artinya cahaya bagi kegelapan atau light of God, light of dark, sinar atau cahaya bagi kegelapan. Nah, mungkin maksud sang pengarang kitab ini akan mampu membimbing
umat Islam agar dalam soal akidah, keimanan, kita ini tidak selalu dalam kegelapan. Kita ini diharapkan mampu menyinari jalan keimanan kita. Kitab ini dikarang oleh salah seorang pengasuh pengajian di Masjidil Haram, konon begitu. Namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Gurunya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Tebireng, Jombang, pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama yang biasa dipanggil NU. Kitab ini merupakan kitab komentar penjelasan terhadap kitab Mandhumah yang berbentuk syair atau nadhomah. Yang kitab itu sendiri namanya Aqidatul Awam, keimanan atau akidah bagi orang-orang kebanyakan. Karya Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah azza wa jalla. Jadi kitab ini satu paket, isinya satu kitab isinya dua. Di dalam kotak ini yang nuri dalam, yang di tepi di margin, di tepinya namanya kitab Aqidatul Awam. Nah, pada kajian yang pertama, video tentang kitab Nurul Dalam ini sudah menjelaskan tentang sejarah penyusunan kitab Aqidatul Awam. Sekarang kita menginjak ke syair yang kedua. Yang pertama bunyinya Abda'u a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Sekarang kita akan mengaji syair yang kedua. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril wal akhiril baqi bila takawuni. Kitab ini memakai not yang bernama Rodas. Kalau tidak salah bunyinya begini, kuncinya lagunya. Fi arjasil abakari bakriyashul mustaqilun Fi arjasil abakari bakriyashul mustaqilun. Jadi kalau kita ngaji kita tidak lagi ya bahannya lain. Taqwal ilahi wa tarukul isya'adatin wa tiba'u awarasu syar'amadina. Nah, mungkin itu bahannya apa? Bahannya sepertinya kayak apa itu? Taqwal ilahi, kalau diarahkan ke bakar tawilun lautunal bukuru fadailu faulun mafailun. Mungkin gimana, bisa pas enggak?
nggak bisa ya. Kalau coba bakar Pak, kasih innal basitoladai yubacatul aman mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun tafa'ilun. Ya sudahlah, kita pokoknya sudah mengenal Bakharah Jasdi Abakaril Arjasi Bakriya Sulu. Kalau Alfiah Ibnu Malik bakar ini Bakharah Jasdi. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Sekarang syair kedua, walhamdulillahil qadiril awali wal akhiril baqi bila tafawwi. Tema kita kali ini adalah membahas tentang definisi pujian ya, alhamdulillah. Karena ini membahas alhamdulillah, segala puji bagi. Maka saya buatkan tema definisi pujian secara logat dan istilah. Istilah di sini istilah menurut kesepakatan para ahli ilmu tauhid, Islamic theology, ilmu pengetahuan Islam, ilmu tauhid, mukalam, ilmu ma'rifat, ilmu akidah, ilmu ushuluddin, namanya banyak. Ya, kita mulai saja dan kita buka dulu dengan Fatihah ya. Fatihah untuk tawasul, Fatihah dengan amal solih saja. Ila hadratin Nabiyil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi la mutin qiyamati tawakkal yusufu iman Dinaikan subutil iman wal islam wa ihsan ila yaumiddin wassalamati wassatati tukarin wasyikati wal afiyati jasad wa ruhat والشفاء والعلاج والبراءة عن كل داء الجسد والروح وعن كل سيئة المخلوقات والأخلاق ولنيل العلوم النافعة المباركة والتوفيق والهداية والغفران والرضوان والرضية الله عز وجل لنا عز وجل ولنا العلوم منا والغفران والرضوان ورؤية الله عز وجل في الجنة لنا ولجميع المؤمنين والناس خصوصا رسولنا وقوانا ومشايخنا خصوصا بمؤلف هذه المنظومة والشرح Syekh Ahmad Al-Marzuki wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahumullah azza wa jalla wa li jami'i muhibbina muhibbatina talamidina wa malukakun alaina minnaka abaina sayyidina adama sayyidatina hawa ila yaumitana bisyafatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li walidayya mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu mongko tawi kabeh puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Sifate al-qadimi kang duweni sifat idam. Idam nanti keterangan di belakang ya, yaitu adanya Allah itu dahulu tanpa permulaan. Al-awali yang paling awal tapi tanpa permulaan. Al-akhiri Allah itu bersifat paling akhir tapi tanpa batas. Jadi akhir tapi tidak ada habisnya. Al-baqi awal itu yang bersifat bako ya, kekal abadi, nggak ada hancurnya, nggak ada matinya, nggak ada rusaknya. Bila takhawli, tanpa mengalami perubahan. Ini syair kedua. Maksudnya bagaimana? Nah, menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah, maksudnya begini, wa usni maka muji sapa ingsun alallahi ngatasi Gusti Allah bilisane kelawan lesan, jadi dengan ucapan alhamdulillah ala hadi nikmat, terhadap nikmat ini. Nikmat apa? Di sini ya, nikmat bisa mengarang kitab, terutama ya nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung, terutama mengarang kitab Aqidatul Awam. Dan syairnya Aqidatul Awam. Mata dini disertai pengagungan saya, jadi sikap mengagungkan saya iya terhadap Allah. Wa akiru dan saya mengakui, wa takitu dan saya membenarkan dengan sepenuh hati, mengetikadkan anna kullasanain bahwa setiap pujian adalah sabitun, perkara yang tetap lahu bagi Allah. Jadi pujian menurut beliau sang pengarang syair ya, bahasanya syair dari Indonesia syair, bahasa Arabnya syairun. Nah, kalau syair dalam bahasa Arab itu penyair dalam bahasa Indonesia. Jadi maksudnya alhamdulillah itu seperti itu tadi lah. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, warga Banten, Jawa Barat. Tapi konon mungkinnya di Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Jadi beliau sebagai Khadimul Ilmi, seorang pengasuh santri di Masjidil Haram. Nah, mungkin Hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Ormas Islam atau NU, mungkin beliau berguru di Masjidil Haram. Ini salah satu gurunya Hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Tebulung Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Kita lanjutkan masih menurut Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah. Aftatiku, aku memulai. Aku sedang atau akan. Iftataha ya ini. Iftataha memulai, telah memulai. Siapa Nadim? Sang Nadim atau sang penyair. Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah al-Jawabullah. Bilhamdi dimulai dengan lafal alhamdu, pujian.
adaan, karena beliau ingin menunaikan, memenuhi hak syai'in, hak bagi sesuatu, mimma yang berupa barang yajib yang wajib, apa ma tadi, alaihi atas Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah min syukrin na'mai, yang berupa penyukuran, ya, berupa syukur atas berbagai nikmat. Ya, nikmat itu kalau tidak salah jamaknya lafaz nikmatun, termasuk jamaknya lafaz nikmatun adalah ni'amun, beberapa nikmat. Allati ya nikmat taklifu hadil mandumati, yang penyusunan kitab yang berbentuk nadom ini adalah asarun, merupakan dampak positif bekas teratak, kata orang Jawa, merupakan tanda yang berupa teratak atau bekas daripada nikmat itu. Ya, nikmat diberi misalnya kesempatan mimpi ketemu Rasulullah SAW, nikmat misalnya diberi bisa tidur, nikmat misalnya diberi hidup di dunia, nikmat wabitiban, nikmat diberi lagi, diberi roh, nikmat rohnya ditemani oleh akal, nah, sehingga bisa memikirkan sesuatu, mengambil kesimpulan, mencari ilmu. Ya, ini sampai tidur aja dapat ilmu, seperti dalam video pertama. Itu latar belakang kisah tersusunnya kitab Aqidatul Awam. Min asaria, dari beberapa bekas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, sebagai rasa syukur, beliau melakukan pujian kepada Allah dengan ucapan. Di samping tindakan ya, menyusun kitab ini merupakan tindakan. Nah, ucapannya ya mungkin waktu menyusun juga tertulis. Ini tulisannya bukan ucapan, yang diucapkan waktu menulis atau menyusun. Nah, sekarang definisi alhamdu atau pujian secara lokal. Walhamdu, nah, ini menurut pendapat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Walhamdu, adapun pengertian pujian lugatan menurut bahasa adalah asana, itu memuji, ya, sama dengan menyebut kebaikan. Asana menyebut kebaikan, bil lisani dengan lisan, ya, ucapan. Alal jamili, terhadap sesuatu yang dinilai baik, ya, suatu kebaikan. Nah, muji ini tapi menyebut kebaikan dengan lisan tadi disyaratkan pujiannya al-ikhtiyari, yang bersifat pilihan, tidak ada paksa, secara sukarela mengucapkan tadi. Ma'ajihatit tabjil, disertai atau secara pengagungan. Wata'dim, ya, pengagungan. Jadi walaupun ucapannya misalnya kepada orang ya, sesama, kamu itu ganteng, tapi sikapnya tidak mengagumkan, maka tidak muji.
atau menghina. Kamu ganteng sampai kayak apa, Anda nggak tahu saya. Nah, itu kan penghinaan. Mungkin penghinaan, jadi mungkin tidak ya. Mungkin sulit untuk menggambarkan karena sangat gantengnya. Nah, yang jelas memuji ini harus ada dua hal yang penting. Poinnya satu, tidak dipaksa mengucapkan kata pujian itu, dan tidak merendahkan, tapi memuliakan, mengagungkan. Sawaun karena ya, sama saja adanya pujian tadi, menyebut kebaikan dengan lisan tadi, bimuko balati nikmatin, sebagai perimbangan nikmat, amla atau tidak. Sini dicontohkan seperti apa sih pujian yang sebagai perimbangan nikmat dan tidak itu. Wa misalul awali, adapun contoh yang pertama yaitu nikmat alhamdulillah. Jadi memuji sebab diberi nikmat adalah ma'idha akramaka zaitun bisyai'in fakulta zaitun karim, yaitu ketika si Zaid memuliakan kita atau Anda ya, dengan sesuatu. Jadi Zaid memberikan sesuatu kepada si A, apa itu pena atau uang. Alhamdulillah. Fakulta zaitun karim, maka kalau Anda yang diberi sesuatu oleh Zaid, terus Anda mengucapkan zaitun itu orang yang mulia atau dermawan, itu namanya fa'inau fi muqabalatin nikmatin. Maka pujian semacam itu adalah pujian sebagai perimbangan pemberian atau nikmat. Atau Zaid yang bilang, karena Zaid diberi uang atau sesuatu oleh atau Ali ya, Ali diberi Zaid sesuatu, maka Ali mengucapkan oh zaitun karimun, Zaid adalah orang yang suka memberi atau dermawan. Pujian semacam itu sebagai ya perimbangan pemberian tadi dinamakan, oh itulah pujian. Antara lain kadang pujian itu sebagai perimbangan pemberian atau nikmat. Nah, nikmat Allah Ta'ala tidak terhitung. Dalam penyusunan kitab antara lain ya ini dibeli akal sehat, cerdas, dan mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka ali dan muslim yang dialami oleh sang penyair atau Syekh Ahmad Al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Wa misalusani, sekarang contohnya pujian yang tidak ada hubungannya dengan pemberian. Ma'idha wajata yaitan, yaitu ketika Anda menjumpai si Zaid, Anda menjumpai Zaid usolli, dalam keadaan dia bersolat. Solatnya gimana? Solatan dengan solat. Sifatnya gimana? Tamatan yang sempurna ya, yang bagus sekali. Lantas fakulta, lantas Anda ya,
menyebut kebaikan dia, misalnya dengan ucapan Zaidun rajulun soleh. Zaid adalah orang soleh, orang yang baik. Anda nggak diberi apa-apa, maka itu namanya pujian tidak karena diberi apa-apa, bukan sebagai muqabalah atau perimbangan. Fa'inau, maka sesungguhnya pujian Zaidun rajulun soleh, pujian Anda semacam itu ketika hanya melihat Zaid sholatnya benar-benar bagus, sholatnya sholat sempurna, di sini kalimatnya. Maka pujian Anda kepada Zaid ketika Anda melihat sholatnya Zaid bagus sekali, itu pujian yang bukan sebagai perimbangan nikmat, karena Anda tidak diberi apa-apa oleh Zaid. Nah, sekarang untuk memuji ini ada rukun, ada pilar-pilarnya, ada tiang-tiangnya. Jika salah satu dari tiang itu tidak ada, maka pujian itu tidak akan terwujud. Walayasulu, dan tidak akan berhasil, tidak akan terwujud, tidak akan terjadi apal hamdu pujian illa bi khonsati da'ima, kecuali dengan 5 tiang. Jadi ibaratnya pujian itu bangunan rumah, maka tiangnya harus 5. Hamidun, pertama harus ada pemuji yang memuji. Wa mahmudun, yang kedua harus ada yang dipuji. Wa uma, adapun dua tiang tersebut adalah maklumani, sudah dimaklumi keduanya. Yang ketiga, tiang ketiga wa mahmudun bi, ya. Jadi adanya lafal yang dipujikan, ya. Kasubutil ilmi, nah, seperti adanya ilmu, awisolah atau kebaikan. Masalah umpamanya, ya, dengan umpama. Jadi yang ketiga adanya itu tadi yang dipujikan, ya. Yang dipujikan. Kalau tadi muji Zaidun orang alim, ya berarti ilmu yang dipujikan. Kalau Zaidun orang sholih, berarti kesolehan atau sholah yang dipujikan. Terus tiang keempat, wa mahmudun alaih. Jadi harus ada sikap memuliakan, wawa al-ikram. Wa mahmudun alaih ditafsirkan wawa al-ikram, ya, sikap al-ikram, tindakan memuliakan, ya. Jadi ucapan dengan lisan tadi tidak merendahkan, tujuannya tidak melecehkan, karena walaupun ucapan seperti pujian kadang merendahkan, seperti ahli neraka, ya. Nanti di neraka, ya, itu cicipilah api neraka itu, ya. Kamu adalah orang yang mulia, yang bijaksana. Kalau tidak salah begitu lafalnya dalam Al-Quran. Masa di neraka itu yang mulia, yang terhormat dan
yang bijaksana. Nah, ini kan Allah menghina, merendahkan terhadap ahli neraka. Lafadznya, ya, walaupun kamu orang yang yang terhormat dan yang bijaksana, tapi kenyataannya disuruh mencicipi api neraka oleh Allah Ta'ala nanti. Orang-orang kafir. Nah, berarti itu bukan pujian, karena pujian rukun atau pilar pujian yang keempat harus sikap memuliakan, tindakan memuliakan, al-ikram. Wa kharaja dan terkecuali, keluar dari mahmud alaih atau memuliakan itu. Ma idza kana, apabila adanya ucapan yang dengan lesan tadi yang bagus tadi, ala sabil istihya, ya, dengan jalan merendahkan, menertawakan, wasyukriyah, dan melecehkan atau memandang rendah, bersifat merendahkan. Ya, karenanya tadi di depan definisinya tadi, walidzalika, karenanya kulna, kami Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah, amin, mengatakan tadi ma'ad jihati tabjil, jadi menyebut kebaikan seseorang secara pilihan, nggak ada paksaan, disertai sikap mengagungkan. Nah, kalau tidak mengagungkan, merendahkan, meremehkan, maka bukan namanya pujian, walaupun yang disebutkan adalah ucapan yang terhadap sesuatu yang baik atau sifat yang baik. Wa aksamul khandi, sekarang macam-macam puji. Wa aksamul fadhil, puji itu kalau dibagi ada 4. Jadi part of praises, bahasa Inggrisnya begitu kurang lebih, part of praises atau parts of price, bukan praises, bagian-bagian puji. Puji ada 4. Jadi kalau dirinci, dibagi-bagi, maka pujian itu tidak keluar dari 4 jenis, ada 4 jenis, 4 bagian pujian. Hamdu qadimin di qadim. Pertama, pujian Allah yang bersifat qadim, bersifat qidam, qadim, dahulu tanpa awal, kepada Allah Ta'ala, kepada zat diri Allah sendiri. Pujian Allah ya banyak. Kalau kita ngambil contoh di luar kitab, ya alhamdulillahi rabbil alamin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Fatihah itu ayat kedua. Segala puji bagi Allah, penguasa, pengasuh, pengatur alam semesta. Ini pujian. Pujian Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala sendiri. Pujian qadim ala qadar. Di sini nanti ada contohnya sendiri. Ya banyak. Pembukaan surat-surat ini kan banyak. Nah, di sini nanti diberi contoh sendiri. Nah, kita jelaskan dulu, kita belajar membaca dulu. Ada berapa puji tadi? Ada 4 ya. Wa akasamul khandi, adapun bagian-bagian puji adalah 4. Hamdu qadimin di qadim,
Pertama, pujian Allah yang dahulu tanpa awal atau bersifat idam disebut qadim kepada Allah Ta'ala sendiri, li qadim. Wa adapun puji yang disebut dengan hamdu qadim li qadim adalah hamdulillah. Pujian Allah Azza wa Jalla nafsahu terhadap diri Allah sendiri. Jadi hamdulillah nafsuhu ya, nafsihi gitu ya. Pujian Allah, ya Allah sendiri, li nafsi, untuk diri Allah sendiri. Contohnya, kaqouli ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala. Tapi saya nyatat ayatnya supaya enak. Ya. Saya ragu ini soalnya catatan saya di kitab Nurul Dolam ini sudah lama. Jangan-jangan ngantuk nyatatnya. Saya tulis dengan potlot. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Anfal ayat 40, juga surat Al-Hajj ayat 78 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah itu sebaik-baik ya penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tadi belum saya tidak potong semuanya. Ini sambil buka tafsir ya bisa. Yang kedua ya, saya sambil buka tafsir Jalalan kepada saya. Sambil membaca ya. Yang kedua yaitu nanti supaya lengkap terjemahnya. Hamdu qadimin li hadisin. Yang kedua yaitu pujian Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Mungkin satu ini. Pujian Allah kepada makhluk. Contohnya di sini kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi haqqi nabiyina, di dalam hak ya, memuji hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin pilih dua ini. Surat Al-Anfal. Fi haqqi nabiyina, di dalam hak Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pilih satu ya, surat Al-Anfal. Juz 2 tetapi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad. Oh mungkin juz 2 ya, sudah benar. Cuma juz pertama, juz 3. Sesungguhnya kamu adalah, nah, ayat sebelumnya mungkin Nabi Muhammad SAW dihujat oleh orang-orang kafir.
sebagai orang gila. Jadi mungkin jilid 1. Mana jilid 1 jilid 2. Kok sampai Al-An'am saja tadi? Nah, mungkin Al-Anfal sebelum Al-An'am. Dijawab oleh Allah, sesungguhnya kamu Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti luhur. Muhammad itu penyair apa saja ya, dihujat oleh orang kafir. Kemudian wahan dukhatisin dikodimin ya. Ya ini juga mencari ayatnya ini gimana. Ujian makhluk hadisin kepada awal yang bersifat kidam, dahulu tanpa awal. Ini bahaya ini. Nah ini bisa kipasnya mati kejawel. Ini dalam Al-Quran ya. Oh di dalam ya Al-Quran insyaallah. Kakoli Sayyidina Isa seperti Allah Ta'ala ya menirukan ucapan perkataan junjungan kita Nabi Isa alaihissalam. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sambil mencari ini di surat apa gitu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Shadaqal karim. Ta'lamu engkau Allah mengetahui ma terhadap apa saja. Fi nafsi yang ada di dalam hati saya. Wala alamu, tapi saya tidak tahu. Ma terhadap apa saja. Fi nafsik yang ada pada diri Allah, diri engkau. Innaka sesungguhnya engkau adalah anta ya engkau diberi penegas. Adalah Allamul Ghuyub, Tuhan yang maha mengetahui terhadap berbagai hal yang gaib. Ini surat apa? Sambil mencari. Ini ketemu ya. Ini ternyata ada dalam surah Al-Maidah ayat ini contoh yang ketiga. Al-Maidah ayat ini anta allamul ghuyub. Tadi kita ketemu ayat surat Al-Maidah 109. Tadi ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, maula itu juga bisa diartikan penolong. Tapi karena nasir itu artinya penolong, masa penolong keduanya. Ini surat apa? Ni'mal surat Al-Anfal. Al-Anfal berapa ya?
Saya teruskan dulu ya. Mungkin nanti saya terjemah lewat naskah saja. Wahamdu hadisin li hadis. Nah ini yang pernah saya ikuti, cuma saya belum mengerti ini riwayatnya imam siapa hadis. Saya tadi mau buka komputer, langsung hilang. Ya. Niatan saya lupa. Nah gitu. Jadi orang ngaji itu banyak saja hambatannya. Jadi harus kuat, semangat. Yang ketiga, hamdu hadisin. Yaitu pujian perkara baru, perkara yang pakai awal dan pakai akhir, namanya hadis. Ya alam semesta selain Allah Ta'ala semua pakai awal, pakai akhir, namanya hadis. Jamaknya khawadis. Semua alam itu masyiwahu masyiwallahi wa sifati. Jadi apa saja selain Allah dan selain sifatnya itu namanya alam. Kaqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti surat adanya surat apa itu jilid 2 ini. Memang mungkin permulaan. Nikmal maula wa ini tafsirnya apa sih maula itu? Nah, kok langsung Arab gitu loh. Apa Arab Al-Anfal setelah Arab? Oh betul. Al-Anfal setelah Arab Al-Anfal 40. Nikmal maula wa ni'man nasir. Maula. Nah, maula bisa diartikan menurut Syekh Jalaluddin Asyuti di sini bisa diartikan annawa maulakum. Maulakum diartikan nasirukum, penolong. Nah, ini kan saya kalau diartikan penolong, maula ya penolong, nasir ya penolong, kan gak enak. Dicarikan arti lain. Nah, di sini ada artinya wa mutawali umurikum, yang mengatur, menguasai, ya, yang menguasai urusan kalian. Nikmah itu sak bagus-bagus sopo al maula wong kang ngurusi ngatur perkara sira kabeh utawi Gusti Allah. Awalah sebaik-baik yang mengatur makhluknya. Wa nikmah dan sebaik-baiknya lah. Dan Allah adalah sebaik-baik nikman nasir, sebaik-baik yang dimintai atau penolong, sebaik-baik penolong. Artinya lah saya sudah tak punya utang ya. Saya terjemah. Ini maula Allah adalah sebaik-baik pengatur ya. Tuhan yang maha pengatur, dan nikman nasir Allah adalah sebaik-baik Tuhan yang maha penolong. Sudah. Dan nggak ada yang ganjal, semua sudah jawab ya, sambil belajar baca sambil mencari. Nah, ini contohnya ada kamus ayat. Di sini nggak ada kitab lain ya, saya hanya mengandalkan kitab Syarahnya Tafsir Al-Jalalah. Saya yang dikenal dengan Syekh Al-Jamal. Nah, sekarang yang keempat ya, ini hampir selesai kok, tidak lama. Ini sudah hampir 1 jam 54 menit. Rasulullah Ta'ala memuji fi haqi Sayyidina ya, di dalam haknya pemimpin kita umat Islam, Abi Bakrin, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar-benar percaya. Jadi ada istilah Jawa gugun banget, sangat mudah percaya, As-Siddiq. Isra Mi'raj itu
Orang kafir mungkin niatnya itu merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang kepada sahabat Abu Bakar, kamu percaya Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit 7, terus naik lagi ke Sidratul Muntaha, terus kembali PP hanya semalam. Lebih dari itu saya percaya kalau Muhammad yang bilang. Nah itu makanya orang yang paling percaya As-Siddiq, disebut As-Siddiq. Kalau Sayyidina Umar biasanya disebut apa, Al-Faruq, ya, orang yang dalam membedakan kebenaran dan kebatilan tidak kenal nepotisme. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau saya selain para sahabat nggak biasa doa radhiyah, nggak mau saya. Ya rohimah jalan, ya ham rohimah. Karena pakai radhiyah itu ya boleh, ya nggak salah, tetapi yang ada dalilnya pakai radhiyah itu para sahabat. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, radhiyallahu anhum wa radu an syadaqal karim. Allah ridho terhadap para sahabat. Wa radhiya dan radhiyallahu anhum terhadap para sahabat. Wa radu dan para sahabat ridho anhu terhadap Allah. Dasarnya ya boleh gurunya kita radhiyallahu anhu, tapi saya lebih milih rahimahullah. Ya, itu tadi iktidaan, mengikut, ya, manut sampai bil kitab, dengan kitab Al-Quran. Jadi tidak merendahkan yang ketika gurunya disebut radhiyallahu anhu, ya silakan, saya tidak mau. Ya paling kalau Pak Jamal misalnya guru saya, atau Al-Ustadz Abdul Mu'in, ya rahimahumullah azza wa jalla, nggak radhiyallahu anhu. Karena beliau berdua bukan sahabat dan tidak saya persamakan. Saya nggak berani menyamakan level tingkatan orang sesudah sahabat dengan sahabat. Nah walaupun banyak kiai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya enggak, rahimah saja. Dia orang sedunia. Saya nyebut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya tetap rahimahullah. Itu aja. Rahimahullah azza wa jalla, rahimahullah ta'ala wa subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pujian secara lokal. Sekarang pujian secara istilah, LGBT. Wa amal hamdu, adapun pujian istilahkan menurut istilah itu secara lokal artinya kesepakatan. Nah, kalau di sini kesepakatan, ya kesepakatan para alim teologi Islam, ahli tauhid. Saya sudah batuk 3 kali. Saya itu beberapa video belum batuk, sekarang sudah batuk. Nah itu loh, manusia itu liar, berubah-ubah, mengalami perubahan. Dan itu tidak bisa ditolak, sudah diatur oleh Allah SWT. Tinggal kita belajar beradaptasi dan juga bersyukur nikmat, memelihara kesehatan. Nah, kalau dalam kitab Ar-Rahmah fi tidur ada diatur oleh Syekh Jalaluddin Asy'ari. Pertama kalau tidak salah disuruh seperti mayat, seperti orang yang tidak bisa sholat berdiri, terus bisanya cuma tidur miring. Jadi
pundak kanannya ada di bawah dan membujur kayak mayat menghadap kiblat. Tapi tidak boleh terus-terusan begitu. Nah, yang penting sudah dapat kesunahan. Saya disunahkan tidur menghadap kiblat, itu tidurnya Rasulullah SAW. Wa barokah wala ali dan masjid. Wala ali yang dengan anak kita sendiri umat Islam. Mulai dari kaum keluarga Rasulullah SAW sendiri yang ulama berbeda pendapat, ada 3 macam. Tak berbeda pendapat, ada tafsiran. Dan ada yang selawat itu seluruh umat Islam, masuk kaum keluarga, jadi keluarga seiman bagi Rasulullah. Nah, ngomong gini aja kita lupa kok saya. Iya, ya memang terus dilupakan. Tapi nanti saya ingat lagi. Wah, jadi kesepakatan para ahli tauhid, ingat lagi juga. Terhadap satu kata ini, alhamdulillah, apabila nanti dikatakan dan itu di lingkungan ahli tauhid, maka artinya semacam ini akan saya sampaikan, akan saya baca. Jadi alhamdulillah, adapun sebutan pujian, istilahkan secara terminologi, secara sepakatan ahli tauhid adalah bahwa adapun alhamdulillah adalah fi'lun. Ya, kalau adapun ya maksud saya itu karena di sini tarkibnya atau i'rabnya jadi mubtada, saya baca ada tuh. Jadi pokok kalimat, kata benda yang jadi pokok kalimat. Nah, memang begitu cara menerjemahkan supaya tidak keliru artinya. Kalau diartikan langsung ya enak didengar, tapi jangan-jangan nanti jabatannya lupa. Jadi kalau saya artikan adalah, itu jabatan sebagai predikat. I'rabnya atau tarkibnya jadi predikat. Dalam keadaan berarti jadi hal. Kok minta uang? Nanti kembalian ya, kembali ya. Ini apa kurang jangan deh. Nanti kembaliannya dikembalikan bapaknya. Boleh saling bagaimana biasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana biasanya? Kadungnya salam apa biasanya? Thank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ya manat namanya anak itu susah kalau anak-anak bulan kepikiran kangen rindu. Bismillahirrahmanirrahim adalah fi'lun ya, tindakan, bukan hanya ucapan kalau secara istilah. Ujian secara istilah dan tindakan, perbuatan, bukan hanya ucapan. Yumbi'u yang melahirkan, menerbitkan. Anta dimil mun'im, menimbulkan pengagungan terhadap pemberi nikmat, yaitu Allah yang maha pemberi nikmat, mun'im. Ya mengagungkan ya otomatis menjalankan perintah-perintah Allah adalah bentuk ya. Jadi tindakan yang merupakan ketaatan. Bisa babi kaunihi ya, dengan sebab adanya Allah Ta'ala adalah mun'iman sebagai pemberi nikmat. Alal hamid terhadap pemuji. Au ghairihi atau pemberi nikmat kepada selain pemuji. Contohnya kawaladi
seperti memberi nikmat kepada anaknya. Wa zaujati atau seperti memberi nikmat istrinya. Sawaun karena ya, sama saja ya. Adanya tindakan tadi adalah dikron, penuturan bilesan dengan lesan, au mahabbatan atau dalam bentuk cinta, bil janani ya, cinta kepada pemberi nikmat, rasa cinta bil janani di dalam hati, dengan hati, au amalan atau dengan tindakan, wahid matan dan pengabdian, bil arkani dengan berbagai anggota tubuh, alati ya arkan ya, yang adapun alati adalah untuk bermacam-macam anggota tubuh. Berarti syukur itu bersifat namanya tindakan umum, baik dengan lesan, suatu ucapan, atau dengan perasaan ya, tindakan hati, rasa suka atau cinta kepada Allah pemberi nikmat, atau dengan praktek perbuatan. Jadi ketiganya ini bekerja sama, hati, tapi atau di sini atau jadi salah satunya ada termasuk pujian secara istilah. Belum syukur itu masih pujian. Jadi saat ini dalam rangka belajar membaca kitab Nurul Dolam ini, saya baru mengangkat sebuah tema ya, definisi pujian secara logat dan istilah. Ini hampir selesai, lagi ini belum dipahami secara detail. Jadi kalau tadi pujian secara logat adalah menyebut kebaikan dengan lisan saja, dengan sukarela, disertai sikap menghormati atau mengagungkan, baik menyebut penyebutan kebaikan seseorang tadi sebagai perimbangan pemberian atau nikmat atau tidak. Pemberian nikmat ya tadi ditentukan, si A diberi Zaid uang, lalu si A menyebut Zaid adalah dermawan, karim, Zaidun karim, Zaid orang yang dermawan, orang yang suka berderma atau dermawan. Atau si A melihat Zaid sholatnya bagus, lantas dia Zaid adalah orang solih ya. Sama sekali nggak ada hubungannya dia dengan pemberian Zaid, tidak diberi apa-apa, dan namanya pujian tidak perimbangan, bukan perimbangan terhadap pemberian atau nikmat kepada Allah ya gitu. Misalnya tetangganya, saudara-saudara muslimnya batuk 4 kali dalam 1 jam, tapi per bulan-bulan tidak batuk. Apakah ketika tidak batuk ini kita sudah bisa menggunakan kesempatan tidak berbatuk itu untuk ngaji atau untuk yang berbentuk ketaatan kepada Allah? Ini juga perlu menjadi bahan renungan. Lalu apakah sebagai syakir, orang yang bersyukur, atau ketika tidak berbatuk itu sebagai kafir, orang yang nggak etok-etok non nikmat Gusti atau kufur nikmat, nggak ngakoni nikmat Gusti Allah dengan digunakan yang tidak ada gunanya atau bahkan untuk maksiat. Ini yang harus direnungkan. Kalau diberi, makanya saya nggak mau
Penyakit apapun saya nggak mau berobat. Karena di dalam penyakit itu ada rahasia tertentu. Mungkin Allah Ta'ala memperingatkan kita ketika diberi tidak sakit. Saya malu berobat. Gak malu pada siapa, pada Allah. Insya Allah begitu. Dan lagi saya pernah membaca kitabnya, berobat itu hukumnya sunnah. Tetapi ini kitab tasawuf ya. Kitab Dalilul Falihin atau kitab Al-Futuhatul Rabbaniyah. Sarannya Al-Adhkar An-Nawawi. Kalau Dalilul Falihin sarannya Riyadhus Shalihin. Keduanya kitab aslinya teks matannya karya Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi insya Allah Suriah itu. Betul ya. Negara Suriah itu juga disebut ya, kotanya Damaskus itu ibu kotanya juga disebut Syam katanya. Saya mengatakan dulu jadi satu Damaskus sama ada yang nyebut, nah mungkin ke situ ya orang-orang yang banyak berdagang di masa awal-awal Islam terkenal kota itu Damaskus dan Syam. Nah sekarang kita kembali tadi kurang sedikit. Jadi tadi pujian secara istilah yaitu tindakan. Ya, tindakan tadi baik berupa ucapan lisan atau rasa cinta dalam hati atau perbuatan dan pengabdian atau ketaatan dengan organ-organ tubuh. Yang dengan tindakan tadi ya, akan mengundang ya adanya sifat mengagungkan kepada Allah pemberi nikmat itu. Jadi disebabkan adanya Allah Ta'ala itu memang pemberi nikmat terhadap pemuji. Ya kadang karena misalnya yang memuji ini ujian dan lulus. Ya walaupun nggak ujian, setiap hari nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Allah Ta'ala memberi nikmat, bisa napas ada nikmat, bisa sehat nikmat, nggak ada habisnya, bisa makan nikmat, bisa gerak nikmat. Tetapi mungkin ini nikmat yang kelihatan lah, yang ya semua kelihatan kalau dipikirkan. Tapi ini nikmat yang mungkin yang baru lah gampangnya untuk mencontohkan ini. Jadi misalnya bilang alhamdulillah ya, ini berarti memuji dengan lisan. Terus atau ini buat kamu sekolah kamu, nah, ini dengan tindakan perintah agama taat, yaitu disuruh infak, baik infak wajib seperti zakat atau infak sunnah atau sholat sunat. Itu juga tindakan berupa taat atau hati ya, cinta kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dalam hati saja. Bahagia dijadikan sebagai umat Islam. Ini berarti tindakan tadi yang merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala itu adalah mengagungkan, baik berupa ucapan atau lintasan hati ya, seperti cinta kan lintasan hati, cinta kepada Allah, mahabbah, atau dengan sholat ya ucapan ya tindakan perbuatan. Atau karena
ya selamatan misalnya lah, itu bentuk infak, ya, ketaatan juga itu, karena itu diperintahkan. Banyak ayat-ayat yang menganjurkan infak sunnah atau ayat yang menganjurkan infak wajib, ya. Zakat lah infak wajib. Nah ini karena anaknya lulus misalnya, terus bikin apa selamatan, ya. Apa bagi-bagi berkat, ya. Berikan pada kanan kiri, apa sembelihan wedhus nanti dibagi-bagi, ya. Itu kan juga sedekah. Atau uang dibagi-bagikan pada fakir miskin, bocah-bocah yatim yang merawat memelihara orangnya fakir atau miskin, bukan yatim yang kaya raya. Kalau yatim sendiri dia punya harta banyak, ya, sehingga sampai wajib mengeluarkan zakat, ya tidak disantuni, malah yatim yang selayaknya menyantuni. Jadi ukurannya yatim yang dalam pemeliharaan orang fakir miskin. Jadi membuat selamatan atau syukuran, maka disebut syukuran karena anaknya lulus. Nah ini berarti yang membuat syukur orang tuanya atau siapa situ, saudaranya. Maka saudaranya ini orang namanya bersyukur secara istilah, karena bukan dia yang diberi nikmat, tapi bersyukurnya bukan sebagai perimbangan diberi nikmat tadi, tapi yang lain itu pun masuk syukur. Jadinya syukur tadi, divina pujian tadi adalah tindakan yang mendatangkan sikap mengagungkan terhadap Allah, lumbi'u anta'dimil mun'im, yang sebagai pemberi nikmat, ya. Baik bisa babi kaunimun iman alhamid, baik, ya, dalam keadaan adanya Allah itu adalah sebagai pemberi nikmat kepada pemuji, awiri pada lainnya. Misalnya anaknya lulus, yang bikin syukuran selamatan ayah ibunya, atau istrinya melahirkan, kan istrinya diberi nikmat bisa melahirkan. Nah, kalau nggak bisa kan payah batuk 6 kali. Nah itu tadi amalan, berarti dengan amalan tadi, ya, dengan perbuatan. Khidmah, ya, itu dengan bikin selamatan. Nah, saya kira itu, ya, akhir dari apa berbagi saya tentang definisi puji secara logat dan istilah. Semoga salah khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas, ya, kebersamaan Anda sekalian, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan, dan segala cacat, ya, saya dalam belajar membaca kitab Nurul Tolong. Semoga ke depan, ya, kita akan disonsong oleh taufik ilmu, taufik dan hidayah Allah, juga ampunan pun pula ridho bagi kita sekalian, kedua bapak ibu kita, umat Islam seluruh nakapan dan dimanapun hingga hari kiamat. Amin. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li ahsani thariq. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi majidahu ala kulli hali wa ni'mah.
ونخص خصوصا على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.